Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda gitu ya, terpukau sama hal-hal yang kelihatannya besar dalam dunia iman, kayak pelayanan yang hebat banget, atau mungkin mujizat, khotbah yang viral gitu? Ya, sering ya kita lihat yang kayak gitu. Nah, hari ini kita punya satu kutipan tulisan yang menarik nih, judulnya Bukan Hebatnya Pelayanan, Tapi Hati yang Taat dan Bertobat. Kayaknya ini bakal agak menantang cara kita memandang hal-hal tadi. Menarik judulnya. Iya kan? Jadi, misi kita kali ini tuh mau gali lebih dalam, apa sih yang sebenarnya penting menurut teks ini? Ketaatan sama pertobatan yang sejati, atau jangan-jangan cuma aktivitas keagamaan yang kelihatan keren aja? Oke, oke. Tulisan ini langsung kasih peringatan keras loh dari Yesus sendiri di Matius 7:21. Bunyinya gini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Waduh, Wah, iya ya. Itu ayat yang langsung ke intinya banget ya. Yang menarik di sini tuh fokusnya. Jadi menurut teks ini, Yesus itu bukannya anti pelayanan atau anti mujizat gitu. bukan ya? Bukan, tapi dia itu menolak orang yang pakai namanya, tapi ya hidupnya nggak sejalan gitu. Nggak nyambung antara omongan sama perbuatan. Oke oke. Jadi ukurannya bukan. Jadi ukurannya itu bukan soal seberapa sering kita tampil di mimbar atau seberapa hebat keajaiban yang terjadi lewat kita, tapi lebih ke perubahan hidup yang nyata dan kemauan tulus buat melakukan apa yang Tuhan mau. Penekanannya di situ, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Iya, dan menurut teks ini, itu bukan cuma soal perbuatan besar yang kelihatan, tapi lebih ke keselarasan hidup kita sehari-hari. Seringkali malah di hal-hal kecil yang gak ada orang lihat. Betul, betul. Ini jadi ingat Yakobus 1:22 yang juga dikutip di sini. Janganlah kamu menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman. Nah, itu dia. Nyambung banget. Pesannya kuat banget ya. Jangan cuma jadi fans yang wah kagum gitu sama pertunjukan iman atau janji-janji berkat, kesembuhan, kekayaan. Jangan cuma dengerin doan ya. Iya, tapi biarkan firman itu benar-benar masuk, meresap, mengubah hati kita, dan akhirnya kelihatan gitu loh dalam tindakan nyata. Jangan sampai kita cuma, wah terkesan sama bungkusnya aja, tapi isinya kosong. Benar. Nah, ini nyambung ke contoh yang menurut saya kuat banget dari Lukas 17. Itu loh kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Oh iya, yang itu ya. Ya, kan 10-10-nya itu percaya mereka bertindak berdasarkan iman mereka, jalan nemuin imam, terus sembuh secara fisik. Itu aja udah luar biasa kan? Luar biasa banget itu. Tapi, nah ini yang menarik menurut penulis teks ini. Cuma satu orang yang balik lagi. Cuma satu. Buat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Cuma 1 dari 10 ya? Iya. Dan kepada orang yang satu ini, Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada kata menyelamatkan di situ? Nah, persis. Di sini kelihatan banget bedanya. Kesembuhan fisik itu, oke, bisa dialami banyak orang sebagai anugerah, tapi keselamatan rohani yang menurut teks ini jauh lebih fundamental, lebih dasar karena menyangkut hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu erat banget kaitannya sama hati. Hati yang kayak gimana? Yang bertobat, yang bersyukur, yang rendah hati. Jadi, kesembuhan fisik itu mungkin anugerah sesaat, tapi respons hati kita setelah nerima anugerah itu, nah itulah yang nunjukin keselamatan sejati. Wah, dalam juga ya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya ini buat Anda, pendengar kita? Tulisan ini nyimpulin kalau panggilan Yesus itu sebenarnya bukan soal cari panggung atau jadi populer. Bukan soal panggung ya. Justru sebaliknya, menyangkal diri, pikul salib, ikut dia dalam ketaatan yang nyata sehari-hari. Ketaatan konkret gitu ya. Iya, jadi kehidupan Kristen yang sejati itu menurut bacaan kita ini lebih tentang sikap hati yang taat dalam diam, lebih ke buah roh yang tumbuh pelan-pelan, kayak kasih, sabar, lembut hati. Buah roh ya, bukan karunia spektakuler melulu. Betul, bukan melulu soal karunia yang spektakuler atau mungkin kuasa yang dipamerkan, tapi ternyata nggak mengubah karakter asli orangnya. Jadi intinya gitu ya, tulisan yang kita bahas ini mau bilang, jangan gampang terkecoh sama penampilan luar. Jangan terkecoh. Ya, pelayanan yang megah, pengalaman rohani yang mungkin dahsyat banget, itu semua bukan ukuran utama iman yang sejati di mata Tuhan.
Fokusnya mesti balik ke dalam, ke kondisi hati kita. Kondisi hati ya. Iya, ada nggak pertobatan yang tulus? Kita benar-benar taat nggak sama firman-Nya? Ada kerendahan hati nggak? Ini lebih soal menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, bukan sekedar sibuk melakukan banyak aktivitas religius, meskipun mungkin aktivitas itu dapat banyak pujian dari orang lain. Bener banget. Jadi setelah kita ngobrolin ini semua, mungkin ada satu pertanyaan ya buat kita renungkan sama-sama. Dalam perjalanan iman Anda nih, sekarang ini fokusnya lagi lebih kemana sih? Lebih ke hal-hal yang kelihatan hebat di luar, kayak prestasi, pengakuan, atau pengalaman yang wow gitu? Atau lebih ke perubahan hati yang jujur dan ketaatan pada Tuhan dalam hal-hal kecil setiap hari yang mungkin gak ada orang lihat? Mana yang jadi prioritas Anda? Pertanyaan yang bagus buat refleksi pribadi. Iya, semoga obrolan singkat kita ini bisa ngasih sudut pandang baru ya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.